Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Edwin Harliansyah dari kelas PAIK. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perubahan Sosial dan Pendidikan. Ya, langsung saja masuk ke materi yang poin pertama, yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial berubahnya sebuah struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat. Perubahan ini juga terjadi sesuai hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu menginginkan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya yang lebih baik. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara, pola pikir masyarakat, faktor internal dan faktor eksternal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau resolusi, bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lainnya. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama, perubahan sosial secara lambat. Yang kedua, perubahan sosial secara cepat. Yang ketiga, perubahan sosial kecil. Yang keempat, perubahan sosial besar. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan. Yang keenam, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Lanjut poin yang kedua, yaitu ciri-ciri perubahan sosial. Proses terjadinya perubahan sosial yang terjadi akan dapat diketahui karena adanya beberapa ciri-ciri yang memadai menurut Soekanto. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang stagnan oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, perubahan yang tidak dapat diisolir pada bidang kebendaan atau spiritual saja, oleh karena bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. Yang kelima, secara tipologis, maka perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai A. Profesional. Proses sosial, beredarnya berbagai kata, fasilitas, dan personel di suatu tempat keluar struktur. Yang kedua, segmentasi, proliferasi pada unit struktural yang tidak kualitatifly dari unit keluar. Yang ketiga, perubahan struktur, munculnya secara kualitatif sekarang kompleks peran dan organisasi. Yang keempat, perubahan dalam kelompok struktur, pergeseran dalam komposisi kelompok dan tingkat keberpihakan kelompok serta relasinya antara kelompok dalam masyarakat. Poin yang ketiga adalah proses perubahan sosial. Dilihat dari proses terjadinya perubahan sosial, proses awal perubahan sosial adalah pertama, komunikasi atau communication. Perubahan sosial berawal melalui suatu proses kontak komunikasi. Unsur-unsur baru dapat menyebar baik berupa ide-ide, gagasan, keyakinan, maupun kebendaan. Dan proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat kepada masyarakat lain disebut proses difusi. Proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Dalam proses difusi berlangsung, ada banyak kejadian yang beragam masuk unsur-unsur kebudayaan baru dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, akulturasi.
atau acculturation. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya, selamatan merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal Jawa dengan kebudayaan Islam. Yang ketiga, asimilasi atau assimilation berupa suatu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Proses asimilasi akan berlangsung lancar dan cepat apabila ada faktor-faktor pendorong. Contohnya, adanya toleransi antar kebudayaan yang berbeda, adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, adanya sikap menghargai terhadap hadirnya orang asing dan kebudayaan yang dibawa, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, dan adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama, terjadinya perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Berikutnya yakni poin D, faktor yang mendorong dan menghambat perubahan sosial. Dalam keseharian, masyarakat sudah dipastikan mengalami dinamika perubahan sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat dalam perubahan ini. Sebagaimana dipelajari dalam ilmu sosiologi, perubahan tersebut bisa mempengaruhi sistem sosial, yakni terhadap nilai, sikap, serta pola-pola perilaku di antara beberapa kelompok yang menjalin hubungan di suatu tempat. Namun, dalam hal perubahan sosial di masyarakat, ada dua faktor, yakni pendorong dan juga penghambat. Faktor pendorong adalah penyebab terjadinya perubahan sosial, sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial terhambat. Faktor pendorong yang bisa menyebabkan perubahan sosial ada dua, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal, yakni ada beberapa faktor. Yang pertama ini perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan baru, pertentangan atau konflik, kemudian pemberontakan atau revolusi. Kemudian dari faktor eksternal ada bencana alam, kemudian perang dan juga pengaruh budaya masyarakat lain. Kemudian faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam masyarakat, antaranya yang pertama yakni kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagukan tradisi masa lampau atau tradisi lama. Kemudian yang terakhir yakni adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau first interest, ya, seperti itu. Itu tadi beberapa faktor penghambat dan juga pendorong dalam perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang selanjutnya hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Pertama, perubahan sosial dan sebagai salah satu dari struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat, sehingga lembaga pendidikan perlu disiapkan agar lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Yang pertama, poin kedua, perubahan sosial ditinjau dari pedagogi modern atau pedagogi transformatif. Titik tolak pedagogi transformatif ialah individu yang menjadi. Maksudnya, hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya di mana dia hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih